dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan hujatan sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan, menurut Cahyono pada tahun 2016. Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula teknologi dan informasi. Tawaran modernitas tidak lagi dapat dihindari. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya yang terjadi di Indonesia, terjadi sangat dinamis. Perkembangan tersebut tentu saja berdampak pada segala bidang, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan tentunya pada bidang pendidikan. Namun, keberadaan media sosial telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai dampak penggunaannya. Lebih lagi jika dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan telah menjadi pedoman hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengandung 5 sila berbeda dengan nilai-nilai penting tersendiri. Namun, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya mulai melemah seiring perkembangan teknologi. Lalu, bagaimanakah pandangan mahasiswa Universitas Brawijaya mengenai pengaruh media sosial dalam memperkuat atau mengancam nilai-nilai Pancasila? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andres Putra Kiswan Purba. Asal saya dari mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Oke, perkenalkan nama aku Naila Balkis dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 22. Nama saya Irfan Zaki dari Teknik Elektro Angkatan 2023. Menurut saya banyak membawa dampak positif. Kenapa? Masyarakat sekarang mungkin jadinya lebih banyak tahu pengetahuan dan juga informasi-informasi yang terbaru. Oke, aku bilang itu lebih banyak dampak positif karena zaman sekarang itu kan informasi lebih mudah menyebar gara-gara media sosial, dan walaupun memang ada beberapa yang negatif atau yang hoax ya, itu banyak juga yang positif, jadi dia lebih bisa mengembangkan dampak positif bagi masyarakatnya itu. Menurut saya tidak bisa dikotak-kotakan antara positif dan negatif ya. Pasti semua hal itu ada bagian positif dan negatifnya. Namun kalau dilihat dari yang harus dipikirkan ataupun harus dikonsernkan, itu yang dampak negatif. Banyak sih pasti ketemu yang namanya dia membawa ujaran kebencian. Contohnya mungkin kayak yang aku tahu itu dari pemilihan presiden kemarin atau juga sekarang pilkada ini, jadinya banyak yang pecah-pecah diri dan juga banyak yang membenci satu sama lain, bahkan ada namanya rasis jadinya terjadi. Oke, mungkin aku bahas dari skala yang kecil aja kali ya. Yang baru ini terjadi, Pemira UB itu kan baru-baru ini banget. Nah, aku tuh beberapa kali nemuin ada akun-akun yang baru, dan itu tuh di kolom sectionnya itu banyak banget ujaran-ujaran kebencian negatif yang emang kadang-kadang bahkan bohong gitu. Nah, dampaknya udah jelas pasti bakal memecah belah ya, karena dari kolom-kolom section yang negatif itu, dari pernyataan negatif itu bisa membuat orang tuh benci salah satu pihak tanpa alasan yang jelas. Ya, kalau menurut saya pasti sangat pernah ya, terutama pada saat awal tahun ini, yaitu pada pemilu, itu sangat terasa lah daripada pada media sosial ini sangat terasa perpecahannya dan juga polarisasi pada masyarakat begitu, mulai dari pendukung salah satu paslon dan bahkan saling menghina satu sama lain. Pasti berdampak juga mungkin dari kerukunan beragama dan lain sebagainya. Tantangan utamanya sih mungkin ya mempertahankan feeling kita untuk memposting sesuatu. Kadang kita pengen posting yang bebas-bebas, tapi jatuhnya banyak orang yang iri, orang yang mengujar kebencian. Contohnya mungkin kita lihat di artikel. Mungkin menyaring berita yang benar sama yang salah, yang hoax sama yang enggak. Itu karena kan emang benar gara-gara media sosial ini zaman sekarang gampang banget buat menyebarkan informasi. Tapi gara-gara itu juga kita juga jadi susah buat menyaring mana yang benar, mana yang salah. Betul. Kalau menurut saya dari segi hoax atau berita bohong ya, terutama para pengguna media sosial ini banyak yang asal menerima informasi pada media sosialnya begitu. Jadi makin mudah untuk terpecah belah dikarenakan berita bohong tersebut. Mungkin perannya media sosial nanti untuk ke depan, ya itu nanti akan menjadi kehidupan kita semua. Pasti peran media sosial itu akan berdampak besar. Harapannya sih, kalau bisa media sosial itu ya harus tetap menjadi hal yang positif bagi kita semua. Jangan sampai itu menjadi hal yang negatif dan jatuhnya orang-orang terpecah belah, jadinya adu domba semuanya gitu sih. Aku harap media sosial sekarang bisa lebih menyatukan bangsa, terus mendukung sila-sila Pancasila itu biar bisa lebih diimplementasikan di negara ini dengan menyebarkan informasi yang bagus yang bisa menyatukan bangsa.
Menurut saya semoga pada masa depan ini media sosial makin bisa memfilter lah mana-mana saja berita yang berita bohong ataupun yang dapat memecah belah bangsa, sehingga memang para pengguna media sosial yang kurang berpendidikan atau kurang dapat memfilter apa-apa informasinya itu sudah difilter dulu pada pihak eksternal, mungkin dari pemerintah ataupun bahkan pemilik dari media sosial tersebut. Jadi pengguna sudah lebih terantisipasi dalam menerima berita bohong atau berita yang memecah belah tersebut, begitu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dinamika baru dalam kehidupan masyarakat. Namun, media sosial juga membawa tantangan besar terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, pandangan mahasiswa Universitas Brawijaya mencerminkan kesadaran akan pentingnya literasi digital dan tanggung jawab sosial. Mereka menilai bahwa media sosial dapat menjadi alat yang memperkuat nilai-nilai Pancasila jika digunakan secara bijak. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk mengedepankan etika, kritis terhadap informasi, dan aktif mempromosikan nilai-nilai kebangsaan guna menjaga keluhuran nilai-nilai Pancasila di era modern.